ekonomi dan bisnis ini yang bakal kita bicarain. Banyak retail-retail yang tutup, terutama retail-retail asing ya. Ini ada Lulu Hypermart dan juga GS Supermarket yang dari Korea tuh. Nah, gimana ceritanya ini Mbak Retno yang punya ceritanya nih? Ya, jadi ini memang lagi mendung ya bisnis retail nih ya. Yang terakhir kita dengar GS Supermarket nih, retail asal Korea nih ya. Ini akan menutup gerainya, seluruh gerai di Indonesia. Kalau bahasa mereka sih bukan tutup, tapi berganti kepemilikan gitu. Akan diambil alih seluruh gerainya oleh nggak kalah besarnya di grup besar MAP, retailnya MAP akan mengambil alih gerai dari GS ini. Gitu. Ya, selama ini tuh MAP itu punya brand food hall ya. MAP punya brand food hall, dia itu penguasa brand sebenarnya kita kalau tahu ya. Kopi, kedai kopi terkenal. Fashion juga punya mereka. Fashion punya juga. Apalagi macam-macam. Resto banyak lah ya. Banyak. Dia penguasa sekali. Itu yang akan mengambil alih GS Supermarket. Satu lagi siapa berarti? Satu lagi Lulu. Sebenarnya ini bukan tutup sih, tapi akan meredesain, merevisi model bisnisnya yang ada di Indonesia disesuaikan dengan pola baru kebiasaan konsumen dalam berbelanja, disesuaikan lagi. Mereka juga akan merevisi model bisnisnya, merevisi rantai pasoknya, menambah investasi gitu. Jadi kalau bahasa mereka akan bertransformasi gitu, mentransformasikan model bisnisnya gitu menjadi baru supaya lebih mudah, supaya lebih kekinian sesuai dengan keinginan masyarakat di era sekarang gitu. Jadi perubahan perilaku konsumen ini akan mempengaruhi bentuk gerai mereka yang baru nanti gitu. Tapi selain perubahan perilaku konsumennya, ada alasan lain nggak sih kenapa mereka sampai harus tadi rebranding misalnya atau transformasi, ubah ke perusahaan lain? Iya. Jadi yang kita dengar dari penelusuran kita, udah interview kesana kemari gitu ya. Mereka tuh akan memperkecil size-nya dari yang sekarang hypermarket menjadi supermarket gitu. Bentuk supermarket ini dinilai oleh para pelaku bisnis ini sebagai bentuk yang paling efisien gitu. Karena lebih ramping, lebih tidak memakan banyak cost gitu ya. Dengan jejaring yang banyak, dia akan jauh lebih ekonomis gitu. Mang, bedanya supermarket sama hypermarket, Mang? Ya, fitur-fiturnya ya. Jadi kalau lu tahu di pasaran ini ada banyak ya, dari minimarket, terus ya supermarket. Bawahnya ada lagi, convenience store. Nah, ya itu jadi ada beberapa jenjang. Nah, ini fitur-fiturnya ini berbeda dari yang diperdagangkan di dalamnya. Nah, hypermart ini yang paling gede ya. Jadi dia bukan hanya berdagang kebutuhan sehari-hari, dia juga berdagang misalnya pakaian di dalamnya, terus elektronik juga, bahkan sepeda. Jadi dia di negara lain tuh bahkan traktor bisa dijual di retail besar. Itu kayak di Amerika ya. Kalau hypermarket itu memang skalanya sangat besar. Sementara kalau supermarket itu nanti lebih kecil lagi size-nya, ukurannya. Yang diperdagangkan juga lebih segmentasinya lebih kecil lagi, misalnya kebutuhan sehari-hari. Nanti makin kecil makin sedikit lagi ini segmentasi barang yang diperdagangkan dan juga yang dia stok gitu. Jadi perbedaan ukuran ini akan mempengaruhi modal yang dia harus keluarkan di awal, terus besar gudangnya misalnya gitu. Sehingga dia akan menghitung mana yang lebih efisien misalnya dibandingkan dengan pasar yang datang ke dia misalnya gitu ya, berapa banyak pembelinya gitu. Kalau misalnya udah terlanjur besar seperti hypermarket tapi misalnya pengunjungnya nggak terlalu banyak, tentu ini dia akan lebih banyak biaya operasionalnya dibanding pemasukannya gitu ya. Kita dengarnya kalau perizinan untuk bikin hypermarket itu lebih repot sebenarnya, lebih banyak, benar nggak sih? Iya. Karena dia size-nya lebih besar, barang yang dijual lebih banyak. Memang kalau menurut para pelaku sih perizinan untuk hypermarket tuh lebih banyak gitu ya. Kayak misalnya kita dengar nih, hypermarket tuh kan jualan mulai dari barang kebutuhan sehari-hari, mulai dari beras, gula, sampai ada obat-obatan bahkan ya. Ada juga soal baju, pakaian, sepeda, elektronik segala macam. Itu perizinannya kalau menurut mereka tuh KBLI-nya tuh masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya
mereka sudah punya satu barang ABCDE, barang kebutuhan pokok, pakaian dan segala macam, mereka mau nambah elektronik, itu ada KBL-nya sendiri elektronik gitu. Bahkan kita dengar juga untuk jualan obat gitu, mereka biasanya kan di hypermarket juga jualan obat ya, ada obat flu, obat batuk yang ringan gitulah yang dijual bebas, itu mereka juga diminta untuk menyediakan apoteker gitu. Nah bayangkan kan satu hypermarket harus menyediakan satu apoteker, itu kan berapa biayanya, gajinya berapa apoteker? Kalau di supermarket nggak ada kewajiban seperti itu? Nah itu dia, kita dengarnya di hypermarket seperti itu aturannya, makanya mereka minta ada penyederhanaan regulasi gitu supaya lebih fleksibel, lebih bisa diakses, lebih bisa dijangkau gitu ya oleh para pelaku ini gitu. Terus misalnya ya, mereka juga membandingkan dengan satu peritel besar di Amerika yang mereka bisa jualan traktor gitu, walaupun cuma satu unit ya, namanya peritel boleh jualan asalkan tidak partai besar ya, cuma satu unit aja, itu boleh gitu di sana. Perizinannya ya satu izin retail itu gitu. Sementara di kita kalau misalnya sampai jualan tambah satu unit traktor itu KBL-nya sendiri gitu. Itu kan Rumit udah ya. satu perizinan sendiri, dan kita kan di kita ngurus perizinan itu nggak mudah, nggak cukup sehari 2 hari gitu kan. Kalau kata Jokowi ruwet gitu ya di Ruwet. Indonesia. Tapi Mbak, kondisi yang dihadapi sama retailer asing ini, apakah dirasakan juga sama retailer domestik? Kondisinya sama nggak? Ya, namanya bisnis retail itu sama dialami oleh semua gitu. Jadi bukan hanya asing. Asing ini hanya apa yang terjadi fenomena belakangan aja ya, bahwa ada gejala yang mendung tadi yang terjadi di asing, GS, ada Lulu yang mentransformasi bisnis gitu. Sebenarnya lokal pun pebisnis lokal juga mengalami hal yang sama gitu ya. Kalau kita ingat dulu kita ada Makro, Goro ya, itu distributor besar sekali gitu ya, grocery yang sangat besar gitu juga. Kita juga ingat Giant, sempat tutup ya. Betul, sekarang udah nggak ada Giant. Sekarang nggak ada lagi, dan mereka bertransformasi menjadi supermarket hero gitu. Jadi memang biaya untuk hypermarket tuh jauh lebih besar tadi yang udah disebutin sama Cesar juga ya. Di samping kompetisi untuk mendapatkan pasokan, rantai pasok ini juga penting. Bagaimana mereka berebut pasokan langsung dari pihak pertama produsen, itu kan kompetisinya juga ketat supaya mendapatkan harga yang murah gitu kan. Itu aspek keekonomiannya luar biasa gitu. Jadi bukan hanya mencari pasar, tapi juga mencari produsen, pemasoknya ya. Betul sekali. Karena sekarang juga banyak masalah, terutama kalau misalnya soal sayuran ya, kita dapat cerita itu karena masalah climate change dan segala macam di sisi hulu, akhirnya mereka juga mendapatkan harganya lebih mahal atau susah mendapatkan pasokan. Iya, betul. Di market yang besar maupun yang kecil nih, apakah ada tantangan juga selain tadi mungkin soal perizinan, soal daya beli? Karena data-data ekonomi kita menunjukkan sedang ada pelemahan daya beli meskipun pemerintah denial ya. Gimana, Mang? Ya, ini kan sebenarnya Menteri Perdagangan di berita nasional kalau kita baca bilang retail tutup ini nggak terkait dengan daya beli, kata dia gitu kan. Iya. Kata dia ini ada perubahan perilaku orang belanja misalnya dari offline ke online, terus juga dia juga berubah dari bulanan menjadi mingguan atau menjadi harian gitu. Nah harusnya dilihat lagi lebih detail, kenapa dia ke online misalnya kayak gitu, kenapa dia akhirnya dari bulanan ke mingguan, ini kan karena orang ngirit gitu ya. Karena duitnya udah habis. Udah tanggal tua begini nih. Nggak bisa didinai lagi kalau misalnya daya beli itu memang tertekan gitu, terutama di kelas-kelas tertentu ya, misalnya di pengeluaran yang sampai di survei BI ini misalnya yang pengeluaran 1-2 juta itu bahkan indeks keyakinan konsumennya tuh bulan April turun lagi, diperkirakan turun lagi gitu ya, walaupun terakhir di kelas yang lain ada cenderung perbaikan gitu ya, tapi 3 bulan pertama sih memang hampir semua kelas itu cenderung turun indeks keyakinan konsumennya. Artinya konsumen ini kurang yakin untuk berbelanja gitu ya, untuk spending. Kita sempat bicara sama Hippido juga, mereka cerita ada dampak dari
kegiatan pemerintah yang dibatasi. Jadi pemerintah kan ngurangin anggaran ya, alasannya efisiensi, ngurangin salah satunya perjalanan dinas. Meskipun nampaknya cuma perjalanan dinas, kegiatan berpindah dari satu daerah ke daerah lain itu ternyata berpengaruh juga ke belanja retail. Jadi sebenarnya mereka agak khawatir dan menyayangkan kenapa kebijakan pemerintah justru berdampak kontraproduktif buat industri. Data BPS juga menunjukkan, sebenarnya gue tambahin dikit. Data BPS angka yang mendukung pertumbuhan ekonomi kita, konsumsi rumah tangga, kan selama ini kita mengandalkan pada konsumsi rumah tangga. Pada kuartal pertama tahun ini kita ada di 2,61 ya Sar ya. Turun dari kuartal pertama tahun lalu yang 2,62% gitu. Ini menunjukkan bahwa ada penurunan konsumsi rumah tangga gitu. Ya, pertumbuhan ekonominya juga kan turun. Betul, pertumbuhan ekonominya turun. Padahal di kuartal pertama kita udah didorong oleh Lebaran. Harusnya Ramadan ya, karena Lebaran di April. Ramadan tuh kan orang banyak konsumsi sebenarnya. Harusnya ini mendongkrak. Tapi ini faktanya bukan sama dengan tahun lalu, bahkan turun gitu. Poin-poinnya ada di majalah Tempo ya? Ya, betul sekali. Tapi untuk lengkapnya baca di majalah Tempo. Kita udah melakukan banyak penelusuran, reportase ke banyak tempat dan mewawancarai banyak narasumber gitu. Sikap Tempo apa nih terhadap fenomena ini? Ya, bahwa industri retail sedang terguncang iya, tapi bukan berarti ini sunset industri retail, karena toh yang segmen atas ini masih kinclong juga kan, masih banyak orang yang berkunjung belanja di retail kelas atas gitu. Cuma di segmen yang di bawahnya ini yang perlu mentransformasikan bisnisnya, menyesuaikan dengan pola perilaku dari konsumen yang baru, bagaimana trennya, termasuk bagaimana mereka harus mencari rantai pasok yang paling efisien buat mereka. Ini kan kompetisinya juga banyak sekali gitu. Oke, cukup ya kalau gitu. Saksikan terus Jelasin Dong di youtube tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa. Bye.